dalam waktu 2 tahun ini, wah luar biasa Bu Khadijah, ini produktif sekali, sudah bisa menelurkan beberapa jumlah buku ya Bu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih Bu judul buku yang sudah dihasilkan, yang sudah diterbitkan dan sudah menjadi buku? Iya. Jadi yang penting kita tuh tidak usah alergi sama kritik, ya. Tidak usah alergi sama kritik, tidak usah ide itu kapan saja, ya. Kita maksudnya ide dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan itu sekarang kan canggih Bu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Mimi Sudarmiati, guru SMP Negeri 7 Bondowoso. Bersama kita pagi ini Ibu Khadijah SPD di R7 Official Garden Podcast SMP Negeri 7. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Khadijah. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat kangen pagi. ya. Iya, sampai lama Kita ya sudah Bu Mimi, lama ya. tidak jumpa. Betul, Sejak mulai pandemi ya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ngobrol-ngobrol gini kita bisa menyambung tali silaturahmi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini, diundang untuk kegiatan ini. Iya. Selamat datang juga saya ucapkan, mudah-mudahan langkah Bu Khadijah ke SMP Negeri 7 ini menjadi amal yang nanti dibalas dengan sesuatu yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita akan berbincang-bincang sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya perkenalkan dulu beliau yang hadir saat ini. Ibu Khadijah ini adalah guru SMP Negeri 1 Tapen, Kabupaten Bondowoso. Beliau bisa disebut sebagai aktivis di MGMP Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTS Kabupaten Bondowoso. Maksudnya beliau ini aktif di dalam kegiatan forum MGMP untuk berbagi ilmu di sana kepada teman-teman yang lain, dan pernah menjadi ketua MGMP juga pada tahun 2015 sampai 2017. Betul ya Bu? Iya betul. Iya. Kemudian wah ini yang hebat, sudah cantik, smart ya. Beliau adalah struktur nasional bahasa Indonesia pada tahun 2014. Ya, waduh hebat. Kemudian menjadi instruktur bahasa Indonesia kabupaten pada tahun 2016, 2017 dan 2018 ya Bu ya. Terakhir ya. Iya. Dan juga pernah menjadi penulis modul bahasa Indonesia Bersama Bu Mimi. Oh iya, sama saya ya. Iya. Tahun 2017 kalau tidak salah. Iya, ya. kita pernah nulis dulu di tahun 2017. Ya ternyata betul. masih ingat. Iya. Kemudian ini juga yang tak kalah menariknya dan patut diketahui juga untuk yang lainnya, karena beliau ini wah banyak juga prestasinya. Aduh. Ya, pernah menjadi sih, juara 3 penulisan Nobel tingkat kabupaten ya Bu. Ya, inovasi pembelajaran. Iya, inovasi pembelajaran. Lalu pernah menjadi juara menulis cerpen. Ya, kemudian juara 2 lomba menulis artikel. Aduh, kalau boleh tahu apa Bu yang ditulis waktu itu Bu? Cerpennya itu tahun 2019 ya, sebelum pandemi itu kan diadakan kegiatan sastra di MGMP Kabupaten Bondowoso itu judulnya Seikat Mawar Kuning buat Risa. Nah, sekarang sudah terbit juga, masuk dalam kumpulan cerpen itu. Iya. Untuk karya-karya yang lain nanti kita bahas berikutnya. Kita lanjutkan prestasi apa yang pernah diraih oleh Bu Khadijah selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu ternyata beliau juga pernah menjadi guest star
di kelas menulis novel Media Guru. Iya. Ini mungkin secara online Bu ya atau oh ya, offline? Betul, online ini Iya. sudah pandemi. Jadi tahun iya, 2020 itu sudah Iya. pandemi, ya. Dan berikutnya kita doakan ya. Dan saya kira beliau ini sudah layak mungkin ya disebut sebagai penulis ya, novelis ya Bu. Karena sudah Doakan banyak aja. dan sudah karya-karyanya sudah Doakannya. diterbitkan itu sudah banyak ya. Tapi Insya kita Allah. berdoa mudah-mudahan karya-karya beliau semakin lama semakin banyak. Ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya. Bu Khadijah, ini kalau lihat karya-karyanya sepertinya Bu Khadijah ini sudah lama ya menggeluti tulis menulis ya. Kalau boleh tahu sejak kapan itu Bu? Ceritaan ya Bu Mi ya. Ya, Jadi sebelum ini sebenarnya saya pernah ikut di komunitas sastra. Iya. Dulu itu di Facebook itu tahun 2009 itu ya, 2009 2010. Iya. Itu ada komunitas sastra yang itu anggotanya banyak dari dosen-dosen. Iya. Ya, saya diajak sama Pak Hairul ya waktu itu. Oh, Pak iya. Hairul SMP 1. Iya. Nah, saya dimasukkan di grup itu. Saya suka nulis puisi waktu itu. Pertamanya juga takut salah, takut keliru. Tapi setelah ada apresiasi dari teman-teman yang nulis di situ, akhirnya punya kepercayaan diri untuk terus menulis. Nah, setelah itu ikut di Forum Sastra Timur Jawa. Apa itu Bu? Sastra Timur Jawa itu juga kelompok sastra yang banyak dari anggotanya dari dosen-dosen UNED yang ini saya juga diajak Pak Khairul. Nah, ini menerbitkan beberapa antologi puisi. Saya juga masuk 3 kali menerbitkan antologi puisi. Kemudian berikutnya itu selain itu saya masuk di ini yang paling banyak memberikan karya ini adalah dari Media Guru. Media Guru. Tahun 2019 saya mengenal Media Guru. Mulai dari pelatihan yang namanya di situ 1 guru 1 buku. Yang diadakan oleh Media Guru, itu memacu semangat saya untuk menulis. Waktu itu ya menulisnya belum waktu itu menulisnya belum bagus, tapi dengan sabar, dengan telaten, akhirnya ada beberapa yang jadi buku. Iya. Kalau tadi saya dengar, saya tangkap Bu ya, tahun 2019 ikut dalam komunitas yang dikelola oleh Media Guru. Iya, betul. Kemudian sekarang tahun 2021. 2021. Iya, 2021. Iya. Itu dalam waktu 2 tahun. Ini wah luar biasa Bu Khadijah, ini produktif sekali, sudah bisa menelurkan beberapa jumlah buku ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih Bu judul buku yang sudah dihasilkan, yang sudah diterbitkan dan sudah menjadi buku ya. Terima kasih Bumi untuk mulai mengikuti di Media Guru. Itu awalnya saya menulisnya juga hanya asal menulis saja, tapi kemudian punya motivasi setelah saya membaca karya-karya orang lain, karya-karya novel, kumpulan cerpen, akhirnya saya termotivasi untuk mencoba menulis. Ya, kemudian saya beruntungnya di Media Guru itu ada grup ya namanya Guru Siana. Nah, di situ ada Guru Siana, itu ada blog Guru Siana. Nah, di sana saya banyak belajar. Jadi di blog Guru Siana itu saya bisa menulis apa saja, dan nanti dari teman-teman yang lain tuh bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan semangat, motivasi dan sebagainya. Akhirnya dari itu saya dapat ini ada 3 novel ini, kemudian 2 kumpulan cerpen, tapi yang 2 ini belum cetak. Kemudian yang 2 masih proses ini untuk novel yang berikutnya, yaitu novel misteri. Kemudian yang satunya juga
agak-agak misteri tapi masih dalam proses ya. Jadi yang pertama ini novel saya yang pertama, tapi sebelum novel itu ada buku kumpulan cerpen ini. Kumpulan cerpen di dalamnya termasuk yang tadi lomba, hasil lomba tadi masukkan di sini. Kemudian berikutnya ini juga novel. Ini terinspirasi dari peristiwa pandemi. Jadi latarnya, settingnya itu ngambil dari masa pandemi corona. Hanya tokoh-tokohnya di sini saya bikin sendiri. Jadi tidak mengambil tokoh nyata, semuanya berupa fiksi. Kemudian karya saya novel yang terakhir ini adalah ini namanya Sejingga Rembulan, ini judulnya. Ini juga sudah alhamdulillah banyak yang membaca. Jadi teman-teman saya sampai dari Bondowoso sendiri, kemudian dari Jawa Tengah, dari Magelang ada yang mau beli, kemudian dari mana, Jogja juga ada, dari Sumatera Barat ada, dari Jakarta ada. Jadi alhamdulillah semua sudah berkenan membaca karya saya. Alhamdulillah, nanti menyusul mungkin teman-teman di sini juga terima kasih. membaca karya-karya Bu Khadijah. Mungkin nanti teman-teman di MGMP yang selama ini mungkin kurang paham ya Bu tentang Guru Siana, di sini mungkin bisa sedikit mendapat gambaran dari informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Khadijah tadi. Tadi Bu Khadijah mengatakan bahwa karya-karya Bu Khadijah itu ada yang bertema misteri ya Bu ya. Betul. Nah, ini apa yang memotivasi itu, yang melatar belakang itu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, saya ini orangnya kan penakut. Ya. Dari situ banyak imajinasi yang sebenarnya tuh enggak ada di dunia nyata, tapi saya membayang-bayangkan saja gitu. Kemudian juga ada cerita-cerita dari orang, dari teman, dari membaca buku yang nuansanya misteri, itu kemudian saya ingin menuliskan juga yang dalam bentuk misteri. Jadi sebenarnya kalau menulis misteri, saya sendiri kalau udah malam-malam juga takut. Tapi asik juga kalau sudah jadi. Kemudian saya posting di Guru Siana, di Media Guru, di Facebooknya Media Guru. Mereka banyak teman-teman yang memberikan komentar, memberikan motivasi, memberikan apresiasi. Itu menambah semangat saya untuk tetap menulis dan menulis. Soalnya gitu, gini loh kan Bu Khadijah ini kan orangnya kayak lembut ya. Ya lembut lah, jauh dari apa ya kekerasan dan sesuatu yang menakutkan. Ini kan agaknya ini mungkin akan memberikan daya pikat juga. Orangnya seperti ini ternyata karyanya juga bisa membuat yang berbau-bau misteri gitu. Iya, Umi barangkali itu termotivasi dari latar belakang ini pribadi saya yang penakut. Akhirnya ingin menuliskan gitu. Jadi apa yang pernah saya gambarkan, saya bayangkan, saya tulis dalam bentuk novel gitu. Gitu. Ini kita guru bahasa Indonesia. Kalau orang awam itu beranggapan bahwa pasti guru bahasa Indonesia itu pintar ngarang, pintar baca puisi ya. Tapi sebetulnya itu kan, kalau ini mungkin tolong dikoreksi ya Bu Khadijah. Kalau menurut saya itu apa ya, bakat atau talenta. Kalau menurut Bu Khadijah bagaimana? Seperti menulis, karena tidak semua orang ya bisa menulis seperti Bu Khadijah ya. Bu Khadijah ini berarti dikaruniai ya kemampuan untuk berimajinasi dan sebagainya. Nah, tetapi Bu Khadijah mungkin bisa juga memberikan informasi kepada sesama guru ya, khususnya di MGMP Bahasa Indonesia juga mungkin memberikan motivasi bagaimana sih supaya kita ini termotivasi untuk menulis seperti Bu Khadijah. Bu Khadijah itu motivasinya apa kok bisa jadi produktif gitu, padahal kan dulunya enggak seperti itu. Ya, terima kasih Bu Umi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menulis itu modal pertamanya harus membaca Bu Mimi. Jadi modal kita harus rajin membaca. Kalau kita ingin menulis, maka
kunci utamanya kita harus membaca. Sama dengan kalau kita ingin menulis novel, tapi kita tidak pernah sekalipun membaca novel, ya itu sulit ya. Karena dalam novel itu kan banyak unsur-unsurnya ya Bu. Kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ada tokohnya, ada penokohan, kemudian ada settingnya, ada konflik-konfliknya, kemudian bagaimana itu POV-nya, ya kemudian nanti bagaimana kita akan mengiring ke endingnya kan gitu ya. Jadi kita harus baca dulu, baca. Termasuk menulis apa saja, ya kita harus banyak membaca. Nah dari membaca itu kemudian timbul keinginan, bisa nggak ya saya seperti itu gitu ya. Itu jadi saya itu punya keinginan ingin membaca, menulis ya seperti karya-karya hebat penulis-penulis lain yang pernah saya baca gitu. Jadi walaupun saya belum bisa sehebat mereka, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk menulis. Begitu. Yang pertama itu Bu ya. Kemudian yang kedua, motivasi saya bahwa dalam hidup ini kita kan harus punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan besok kalau sudah tidak ada ya. Nah, salah satu medianya adalah tulisan Bu Mimi. Ya. Karena apapun kebaikan itu bisa kita tulis di dalam karya. Utamanya dalam novel itu kan luas ya. Novel, cerpen itu luas. Jadi di situ selain cerita tidak hanya melulu cerita saja, tapi di situ saya bisa memasukkan nilai-nilai. Iya, nilai-nilai. Jadi dari nilai agama, nilai budaya, nilai moral ya. Ya mungkin barangkali nanti kalau kita sudah tidak ada, anak cucu kita, minimal anak cucu saya sendiri itu bisa membaca contoh-contohnya ya. Jadi walaupun di situ penyampaiannya melalui dialog para tokoh, melalui deskripsi pengarang, itu begitu. Yang kedua, jadi yang pertama tadi motivasinya dari membaca karya orang lain. Iya, yang kedua keinginan untuk menyampaikan kebenaran melalui tulisan. Itu Bu Mimi ya. Itu aja. Iya, aduh sangat menginspirasi ini Bu. Jadi memang pesan-pesan itu tidak harus disampaikan melalui ucapan, tapi contoh juga dari tulisan, dari karya kita juga bisa memberikan pelajaran dan kepada orang lain. Terutama mungkin kepada generasi sesudah kita ya Bu. Kemudian waduh, saya jadi merinding juga nih. Terlalu berlebih ya di Bu Mimi ini. Kemudian ini Bu, ketika kita menulis, Bu Khadijah ini kan seorang guru ya. Guru pada masa pandemi ini bukan tambah ringan sebetulnya tugasnya Bu. Kita malah bekerja mungkin 24 jam lah katakannya, karena kita harus melanjutkan koreksi di rumah dan sebagainya, membuat harus melihat dulu materi-materi di classroom, membuat tugas absensi sendiri tiap kali pertemuan. Muka kita memberikan tugas, mungkin saat itu juga kita bisa minta bagian itu, atau mungkin pada tatap muka berikutnya. Nah pada masa pandemi ini kan kadang-kadang kan anak-anak mengirim jam 10 malam, jam 11 malam begitu Bu. Mungkin pengalaman itu begitu juga Bu Khadijah. Sama Bu Mimi. Jadi selama pandemi itu walaupun kita tidak mengajar tatap muka, tapi kita tetap eksis memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah mulai dari persiapan administrasi semuanya kita buat sama saja seperti kalau tidak pandemi. Tapi kemudian persiapan mengajarnya yang lebih berat karena kalau siangnya besok mengajar, malamnya harus lembur bikin materi di Google Classroom kan gitu ya. Mulai dari materi, dari tugas, dari absen gitu kita buat semua ya. Nah, selain itu nanti pada waktunya pembelajaran kan ada jadwalnya itu kita juga mengikuti harusnya anak-anak itu ada yang bertanya, ada yang gini gitu. Nah, tapi untuk menulis saya kira tidak ada pengaruhnya Bu Mimi. Gitu ya. Menulis itu kapan saja. Ya, Bu. Jadi tidak harus mengambil waktu-waktu khusus yang biasa kita gunakan untuk aktivitas yang pokok. Itu artinya apakah misalnya ada ide ketika Bu Khadijah itu sedang di kelas gitu ya, atau mungkin sedang di rumah sedang ngobrol dengan
suami Pak Heru ya Bu. Salam Iya, Pak betul. Heru, mudah-mudahan Pak Heru selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Ya mungkin di rumah ketika sedang nonton TV lalu ada ide muncul, itu gimana? Apa langsung waktu Ini itu contohnya Bu. Ini novel saya yang judulnya Selendang Merah Jambu. Iya. Ini saya idenya itu ketika pembelajaran sebelum pandemi, ya sudah akhir-akhir itu sudah hampir-hampir pandemi itu. Karena di kelas 9 itu ada pembelajaran menulis cerpen kan ya. Nah itu. Nah, saya membiasakan kalau anak-anak menulis ya, ada pembelajaran menulis, saya juga ikut-ikutan menulis gitu. Jadi gitu saya ya, harus Bu. menghasilkan juga tulisan minimal satu tulisan dari orientasi sampai ending itu harus saya tulis. Nah, dari situ saya sebenarnya itu terinspirasi dari anak-anak. Di situ ada anak di salah satu kelas itu anaknya pendiam tapi rajin. Tapi dia tidak berkumpul dengan orang tuanya. Pokoknya gini, terinspirasi dari itu sampai namanya ada di sini. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu Bu. Jadi harusnya kita ganti namanya. Tapi ini tidak ditentukan, Mas. Artinya tidak saya tulis bahwa ini di SMP Negeri 1 Tapen, tidak. Jadi kita di dalam menulis novel ataupun cerpen itu harus memindahkan realita nyata, atau fakta itu ke dalam bentuk imajinasi gitu. Maka dapat dikatakan kan ya, sastra itu merupakan fakta yang ditambah dengan imajinasi. Jadi diolah dengan imajinasi penulis. Jadi ya yang di sini tidak kehidupannya anak itu semua saya gambarkan dengan bentuk-bentuk yang lain, tambah tokoh yang lain, peristiwa lain, konflik-konflik yang mendalam yang tidak mungkin yang dialami oleh anak itu begitu Bu Mimi. Jadi ide itu kapan saja ya kita. Maksudnya ide dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan itu. Sekarang kan canggih Bu Mimi, kita kan tiap hari pegang HP kan. Gitu buat ya. Folder untuk kita sendiri kan. Nah di situ saya tulis, kalau saya punya ide langsung saya tulis hanya poin-poinnya aja. Jadi enggak menggembangkan langsung banyak. Nah nanti biasanya saya ambil waktu ketika ini Bu Mimi, sebelum subuh itu ya. Sebelum subuh gitu atau sesudah subuh itu saya baru mulai menulis. Kalau saya mengantuk ya tidur. Mengantuk tidur. Kalau baru males, baru jenuh ya berhenti gitu. Kalau sudah jenuh, kalau sudah idenya mampat misalnya ini mau saya bawa kemana ya novel ini. Kemudian saya membaca. Oh jadi masa-masa itu juga pernah dialami ya Bu? Masa jenuh lalu mati ide. Iya pasti. Nah gimana kalau dinulis novel itu kan ceritanya panjang ya. Itu ceritanya panjang, kisahnya panjang, konfliknya banyak ya kan? Kompleks sekali. Nah itu saya harus gini, merenung dulu sudah. Apa ya? Nah gini, kemudian gini, saya tambah aja dengan tokoh lain gitu. Nah, kita tambah tokoh lain dengan konflik yang berbeda gitu. Jadi nanti ada anak-anak konflik gitu. Iya, tapi tetap itu tokoh utama itu masuk di situ gitu. Ya gitu. Jadi pasti ada Bu Mimi. Jadi rasa jenuh itu juga ada, tapi kita harus segera mengatasi. Kita harus memaksa diri ya untuk terus menulis. Jadi saya punya jatah gitu tiap hari itu minimal kalau nulis novel itu 2 halaman satu hari. 2 halaman ya, saya target. Kecuali kalau saya benar-benar ngantuk, enggak punya waktu atau mungkin lagi nggak enak badan, itu ya sudah istirahat. Jadi enggak pas nulis itu terus gitu, enggak. Hanya waktu-waktu senggang saja. Kalau apalagi kalau sudah waktunya minggu gitu, libur gitu bisa lebih ini. Target satu hari dua halaman. Itu kan kalau pas minimal Bu ya. Iya. Tapi kalau mungkin kalau pas idenya banyak lancar jaya gitu, wah mungkin lanjut aja. langsung Iya betul. Iya, saya gini. Aduh, Bu Khadijah ini orangnya kreatif sekali. Masa dalam jangka waktu sekian tahun bisa menghasilkan sekian buku. Aduh, salut sekali saya, Masya Allah Bu Khadijah. Semua ini Bu juga mungkin dari termotivasi dari teman-teman di blog itu Bu. Jadi kalau kita menulis sendiri
saya kira enggak bisa seperti itu hasilnya ya kalau saya ya Bu ya. Tapi kalau saya ngikuti grup, mengikuti blog, menulis ya, jadi di situ saya bisa terpacu gitu. Nah, apalagi di Gurusian itu kan ada tantangan Bu. Tantangan menulis 365 hari tanpa jeda. Jadi gitu. Berarti Saya 1 tahun ya Bu? Iya, tanpa berhenti. Jatuh bangun Bu. Oh gitu Saya ya. pernah sudah dapat 195. Iya. Pas ketiduran enggak bisa ngirim tulisan. Iya. Tahu-tahu sudah pukul 1.00 ya sudah. Berarti harus kembali dari awal. Gitu ya, iya. Wah. Tapi tetap saya jantung semangat. itu. Ya, saya tidak mengejar itu, tapi iya, saya iya. yang penting saya tetap punya tulisan. Nah, tulisan saya yang di Gurusiana itu bisa menjadi sebuah tabungan tulisan gitu. Iya. Nah, sewaktu-waktu laptopnya hang atau flash disknya hilang itu masih bisa ada di sana. Nah, di sana juga dibaca sama teman-teman, diberikan apresiasi, diberikan masukan. Jadi yang penting kita tuh tidak usah alergi sama kritik ya. Tidak usah alergi sama kritik, tidak usah walaupun kita dikritik ini kurang gini tulisannya ada yang salah. Itu kita terima, alhamdulillah kan, itu demi kemajuan tulisan kita. Itu yang penting itu. Mungkin nah, kadang-kadang gitu ya. Iya, itu Bu ya yang mungkin menjadi kendala bagi pemula yang ingin memulai menulis ya Bu ya. Kadang-kadang kita ini kan takut maju, gitu ya. takut, maju mundur, akhirnya malah ya. Udah. Mulai saja. Yang penting mulai menulis, mungkin mulai dari free writing ya. Kalau free writing tulis saja, apa saja, tidak usah dipertimbangkan. Sama dengan saya kalau menulis novel juga begitu, tidak langsung jadi gini. Jadi saya buat dulu yang saya posting di Gurusiana belum tentu sempurna. Jadi nanti ketika mau menerbitkan baru kita tambahi lagi, kita ubah lagi, kita revisi lagi dengan masukan-masukan gitu Bu ya. Bisa dari masukan bisa atau mungkin dari pikiran kita juga gitu. Mungkin kalau kurang gini, ini harusnya tambah gini, ini lebih baik kalau misalnya saya tambah gini. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi sebenarnya dari habit ya Bu ya, dari kebiasaan aja. Kalau kita sudah biasa, kalau sehari tidak menulis itu biasanya merasa gimana gitu. Ada yang kurang gitu Bu, karena sudah menjadi gaya hidup. Iya, betul Bu Mimi, seperti itu. Iya, aduh menarik sekali ini Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Khadijah ini akan menginspirasi kami ya. Mungkin juga teman-teman guru yang lain. Nah, ini Bu mungkin Bu Khadijah bisa memberikan tips supaya ya paling tidak berani dalam memulai menulis. Tipsnya itu apa Bu? Jadi kita itu pede gitu loh. Iya. Kalau saya tipsnya membaca. Iya, membaca. Pertama membaca atau ikut-ikut webinar gitu, webinar. Gitu kan banyak Bu webinar gitu. Webinar tentang menulis, webinar tentang apa saja, di situ banyak. Jadi itu bisa kita jadikan materi menulis. Jadi mungkin pertama kita tidak awal-awalnya kita tidak memilih passion apa ya, passionnya yang akan kita pilih itu apa, tapi dengan menulis terus akhirnya kita nanti akan menemukan saya kok cocoknya ada di fiksi gitu ya. Kalau saya cocoknya di karya ilmiah misalnya. Jadi buku-buku ilmiah, buku-buku non fiksi misalnya. Seperti itu Bu. Jadi mulai saja. Tidak ada tip khusus. Yang pertama adalah mulai membaca, mulai menulis apa saja. Kata guru saya itu menulislah apa saja tapi harus ada apa-apanya. Katanya Bu Istiqomah itu apa-apa itu maksudnya mentor apa, novel saya. Artinya apa-apanya itu ya ada pesan moralnya, ada nilai pendidikannya, gitu Bu, minimal ada itu gitu. Gitu. Yang ketiga harus agak memaksakan diri. Ya, tipnya seperti itu. Punya target. Iya, terus jadi diri sendiri. Ya. Iya, enggak usah itu kok tulisannya gini ya. Biar mereka seperti itu, saya seperti ini gitulah. Iya. Itu aja Bu. Iya. Mulai dari itu. Keinginan untuk menyampaikan sesuatu yang baik melalui tulisan. Iya. Terima kasih. Begitu saya kira Bu Mimi. Iya.
banyak sekali informasi yang menarik. Monggo Bu, kita berbincang-bincang. Monggo diunjuk Iya. dulu. Ini Nanti saya ada buka masker. ada kiriman dari mana ini? Oh, dari Oh, A2. iya. Ini Iya, A2 iya. ya. Terima Monggo. kasih, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Khadijah atas kehadiran di sini, telah memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat Amin ya robbal alamin. kami yang mendengarkan atau juga guru-guru bahasa Indonesia, dan selanjutnya dapat memotivasi kami untuk mengikuti jejak Khadijah Amin ya dalam robbal menulis alamin. mulai dari yang sedikit dan akhirnya menjadi Iya, karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang, ya Bu Iya ya. betul. Mungkin demikian Bu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.